Kita pernah dibisikin juga ada satu koper uang, nggak tahu jumlahnya berapa, bisa saja 60 M, bisa saja itu. 5 hari yang lalu, ternyata benar AK Ahmad Zinudin juga mendapat apa bisikan atau informasi, saya nggak tahu, 100 miliar. Zinudin, salah satu tokoh yang aktif mengawal isu dugaan ijazah palsu, menyebut bahwa Roy Suryo dan rekan-rekannya pernah ditawari uang dalam jumlah fantastis. Tawaran itu, menurut Hozinudin, datang dari pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan kubu Jokowi, dengan tujuan agar kasus ijazah palsu tidak dilanjutkan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada. Boleh tahu? 100 miliar. Bagaimana menurut Anda? Apakah klaim ini perlu diusut lebih jauh? Tulis. Kita terkejut juga bahwa di pemberitaan ini Bang Egy dengan DHL ditemani pengacaranya yang cewek itu ke Solo. Nah itu yang menjadi, aduh kenapa kok ini terjadi gitu loh ya. Artinya harusnya ya tidak begitulah. Kalau memang mau bicara RJ, restorasi justice atau apa, itu kan harusnya di Polda. Jadi lebih fair, lebih elegan lah paling tidak begitu. Tapi kalau menjemput bola datang ke sana, apapun alasan itu publik akan bersangka kurang baik, kira-kira begitu. Oke, tapi poinnya yang paling penting, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan secara resmi di internal tim pembela ulama dan aktivis ya soal rencana ke Solo itu, gitu. Nggak ada. Jadi saya sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke Rizal Fadila, wakil ketua ya. Nggak ada. Ya, wakil ketua. Nggak ada Bang Azam. Nah, terus saya juga komunikasi sama Mbak Kurnia sebagai Bedum, nggak ada tuh. Saya telepon juga ke Rustam, walaupun tidak secara langsung, dia kan kolab, nggak ada juga tuh. Lah, bagaimana? Lah kata si mereka, loh, jangan ke saya, harusnya sekjen dulu beritahu. Loh, kalau sekjen enggak, apalagi ke kita. Ya udah, saya mau ngomong apa. Jadi ini yang sangat disayangkan oleh Bang Egy dan Bang DHL. Akhirnya ya bola liar, bersangka yang nggak baik, apapun alasan itu sulit dibantah. Apalagi klarifikasinya juga lambat Bang Egy kepada publik, kepada antum, kepada manapun lah ya. Harusnya mengklarifikasi yang sejujur-jujurnya. Karena persoalannya Bang Egy sendiri kan sudah menjadi tokoh nasional, termasuk juga di dalamnya ada Bang DHL. Apalagi beberapa ayat Al-Quran sering dibacakan. Nah kalau terjadi begini, ini bagaimana? Kan bingung kita ini. Nah, kita ini jadi sasaran tembak pertanyaan dari mana-mana ini kepada saya. Ya saya masih berpikir yang positif aja gitu loh. Ya artinya, tapi kan cara berpikir positif saya selalu dipatahkan dengan orang-orang, masa gitu bang, masa gitu bang, jangan-jangan abang juga terima lah kan, akhirnya tuduhan-tuduhannya bola liarnya kemana-mana gitu loh. Nah itulah kira-kira mas. Enggak, makanya ya saya sebenarnya mencoba ngomongin Anda itu juga pengen tahu nih, kalau kok nggak bagi-bagi, biasanya kan traktir kalau punya banyak duit gitu. Oh jadi itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Tapi kita wallahu alam ya, kita nggak ngerti. Cuman memang pada saat hampir sebulan yang lalu kita diwawancarai Edi Mulyadi, memang kita pernah dibisikin juga ada satu koper uang, nggak tahu jumlahnya berapa, bisa saja 60 M, bisa saja itu. Tapi itu kita bantah dan kita sudah sebarkan melalui beberapa media, termasuk medianya si Edi. Nah, 5 hari yang lalu ternyata benar AK Ahmad Zinudin juga mendapat apa bisikan atau informasi, saya nggak tahu, 100 miliar. Uang yang mengalir itu untuk iya. Artinya maksudnya kalau bisa maksudnya maaf ya, damai dan mungkin ke Solo ya. Saya nggak tahu juga lah itu intinya itu hanya kabar burung ya, tapi bisa saja ya kabar burung itu terjadi. Ya, kalau memang diniati oleh kita, tapi karena kelompok kita benar-benar lillahi ta'ala istiqomah. Demi Allah, demi Rasul, wallahi, kita demi Allah lurus, pokoknya apa adanya kita lakukan proses, termasuk kita sudah sepakat sama 3 LRT ini, Kurnia termasuk Bang Rizal juga dan Bang Rustam. Yang selebihnya saya nggak tahu, karena yang selebihnya 2 orang ini kan sudah berangkat ke sono. Ya, jadi kan gini, kita ada 8 orang sekarang yang tersangka ya di Polda Metro Jaya. Ada klaster pertama, klaster kedua. Klaster pertama itu ada di situ Bang Egy, ada Bang Maya Ridubis, ada di situ, ada Tri Kurnia 5 ya, ada Tri Kurnia Tri Royani. Kemudian ada Rustam Effendi dan ada Rizal Fadilah ya. Tiga-tiganya, yang 3 orang terakhir ini masih tetap lanjut ya. Ada jaminan begitu ya, lanjut. Terus yang 3 orang trio RRT juga 3 lanjut. Jadi sekarang dari 8 orang itu ya 2 orang itu yang kemungkinan kalau publik menyebutnya sebagai masuk angin gitu. Ya, makanya saya bilang, kalau memang ada bahasa yang mengarah ke situ, secepatnya diklarifikasi dong Bang Egy, Bang DHL. Artinya terbuka saja. Lah sekarang kalau orang yang bersangka, orang yang artinya, wah kira-kira, terus jangan marah gitu loh maksud saya. Jangan marah nih. Nah iya, artinya kalau misalnya ada spekulasi yang berkembang Mas Her, wah jangan-jangan dia terima, jangan-jangan ini modusnya begini. Jadi jangan marah, langsung aja klarifikasi. Ya kalau perlu dengan dokumentasi, harusnya begitu. Iya. Zinudin,
Salah satu tokoh yang aktif mengawal isu dugaan ijazah palsu menyebut bahwa Roy Suryo dan rekan-rekannya pernah ditawari uang dalam jumlah fantastis. Tawaran itu, menurut Hozinuddin, datang dari pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan kubu Jokowi, dengan tujuan agar kasus ijazah palsu tidak dilanjutkan. Cara untuk membungkam itu, kalau udah Pernah split dialami? ya karot. Pernah dialami? Kalau saya nggak langsung, kawan-kawan yang lain ada gitu. Dan ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah. Intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita, dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangsa juga lah ya. Ya bangsa, oke lah, Bangsa, dimensi rakyat, dunia iya, bisa iya. kita tinggalkan. Kalau Allah nggak bisa kita. Itu Jadi itu yang membuat narasi damai ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dikendalikan dengan logika yang biasa mereka kendalikan untuk mengendalikan atau mengembalakan aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. SOP-nya nggak jalan lah ya. Nggak jalan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada. Boleh tahu? 100 miliar. Bagaimana menurut Anda? Apakah klaim ini perlu diusut lebih jauh? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pertemuan Bang Egy Sujana dengan Jokowi di kediamannya Pak Jokowi Solo ini menjadi hangat. Saat ini topiknya sedang dibicarakan oleh masyarakat luas dan publik ya. Heboh juga dengan adanya isu-isu tentang uang 100 miliar ya, atau nominal ya, yang disebutkan atau kabar yang sudah pernah beredar ini. Kaitannya dengan apa 100 miliar ini ya? Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan pertemuan Bang Egy Sujana dengan Pak Jokowi? Kita juga tidak tahu. Nah tentunya ini masyarakat jadi bingung saat ini ya. Dua tersangka Bang DHL dan Bang Egy Sujana ini ternyata menemui Pak Jokowi. Padahal mereka dijadikan tersangka atas tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Mereka ditetapkan sebagai tersangkakan, tapi mereka tiba-tiba menemui Pak Jokowi di kediamannya Pak Jokowi di Solo. Nah ini yang menjadi pertanyaan masyarakat tentunya ya. Dan apakah ada kaitannya dengan uang 100 miliar yang tadi kita sudah tonton cuplikan videonya, bahwa ada bisikan 100 miliar bahkan berkoper-koper katanya gitu ya, dari Bang Azam Khan ya, Sekjen TPUA ini pernah mendapatkan bisikan seperti itu. Nah kita tidak tahu, hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya tentang hal tersebut ya, karena kalau masalah uang itu sangat sensitif sekali tentunya ya teman-teman ya. Dan perjuangan Resmond Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa beserta kawan-kawan lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah dengan kedatangan Egy Sujana DHL ke kediaman Jokowi, pertemuannya mereka itu dengan dikaitkan dengan Resmond Sianipar dan kawan-kawan itu nantinya akan ciut setelah Bang Egy Sujana menemui Pak Jokowi. Tentunya mereka tetap akan terus berjuang ya, melanjutkan perjuangan ya, mencari tentang kebenaran sebenarnya keaslian ijazah Pak Jokowi. Mereka tidak gentar dan terus akan berjuang berlanjut ya tentang isu ini, dan mereka sudah terlanjur sampai di hampir puncaknya. Dan walaupun mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi mereka masih tetap selalu semangat membahas atau menyerukan dan ingin mencari sebuah kebenaran ijazah tersebut asli atau palsu sesuai yang mereka tuduhkan. Nah tentunya masalah ijazah ini ya menjadi pelik sekali ya saat ini ya, karena memang ada-ada saja ya isu, setiap hari-harinya itu ada-ada saja isu yang berkembang ya, tentang inilah, tentang itulah, ada-ada saja tentang bukti baru yang ditemukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan lah. Tapi ini ada hal yang tentunya menjadi sangat viral sekali, yaitu tentang pertemuan Bang Egy Sujana dengan Pak Jokowi ya. Ini ya menjadi viral sekali, dan ini menjadi pembahasan yang sangat hangat sekali di masyarakat tentunya. Karena ini adalah hal yang sangat aneh sekali ya. Hal yang sangat aneh, mereka ini satu perjuangan, satu gerbong di antara Bang Roy Suryo, Resmond Sianipar, Tifa, dan tersangka lainnya. Itu mereka berjuang bersama satu gerbong. Akan tetapi ini ya menjadi pertanyaan kita semua. Tiba-tiba Bang Egy dan Bang DHL itu menemui Pak Jokowi. Tentunya ini kan hal yang tentunya kita bisa pertanyakan ya. Dan sangat sulit sekali untuk mereka bantah jika pertemuan mereka ini
ya sama Pak Jokowi ini tidak ada apa-apanya. Tentunya ada hal-hal yang sangat benar-benar ya, benar-benar sangat urgen ya, atau mungkin ada hal-hal yang tentunya Bang Egy Sujana ini seperti Bang DHL juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, mereka ini apakah mereka ini meminta maaf kepada Pak Jokowi atau apa, kita juga tidak tahu. Akan tetapi kabar yang telah beredar atau kabar saat ini yang benar-benar menjadi pembahasan atau pembicaraan, ternyata ada sebuah kabar, entah itu kabar burung atau kabar beneran, bahwa mereka ini ya meminta maaf kepada Pak Jokowi. Ya, minta maaf ini artinya meminta maaf tentang apa, atau meminta maaf agar mereka ini tidak dipidanakan atau tidak dilanjutkan status tersangkanya, atau minta di SP3 status tersangkanya. Kita juga belum tahu tentang hal ini, karena sebenarnya hal ini menjadi panas ya, menjadi pembahasan masyarakat, dan tentunya kayak kubu Bang Resmond Sianipar atau Roy Suryo juga pasti bertanya-tanya tentang hal ini, karena tidak ada klarifikasi dari Bang Egy Sujana dan Bang DHL ya. Harusnya mereka setelah ada kabar atau hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini, mereka seharusnya cepat-cepat klarifikasi mengenai tentang pertemuannya mereka dengan Pak Jokowi. Tapi hingga saat ini kita menunggu-nunggu klarifikasi dari mereka juga belum ada sebuah klarifikasi ya. Nah, ini kita jadi bertanya-tanya, dan apakah mereka ini tidak klarifikasi memang benar sebenarnya apa yang diberitakan oleh media-media, bahwa memang Bang Egy Sujana dan Bang DHL ini, mereka berdua ini meminta maaf kepada Pak Jokowi. Akan tetapi jika itu terjadi benar ya, mereka meminta maaf kepada Pak Jokowi, pertanyaan kita semua pasti sama ya. Mereka ini bukannya dari awal satu gerbong dengan Bang Resmond Sianipar, Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka ini menyuarakan, memperjuangkan dan ingin mencari kebenaran sebuah keaslian atau kepalsuan tentang ijazah atau status tentang ijazah Pak Jokowi. Bahkan kita semua tahu bahwa Bang Egy Sujana dan Bang DHL ini adalah orang paling terdepan, garda terdepan di kasus ijazah ini, menyerukan tentang ijazah ini. Kita semua tahu bahwa Bang Egy Sujana ini selalu lantang dan tegas ya, bahwa mengatakan kalau Pak Jokowi ini ya tidak ada kejujuran ya, dan tentang ijazah ini tentunya kan gitu. Mereka ini adalah orang atau gerbong paling depan, karena Bang Egy Sujana ini kayaknya ketua umum di TPUA ya, ketuanya ya. Akan tetapi hal yang sangat aneh dan tentunya ini menjadi bahan pertanyaan masyarakat ya, saat ini menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang sangat luas karena pertemuannya dengan Pak Jokowi tersebut. Tapi apakah pertemuannya dengan Pak Jokowi ini ada manuver-manuver tertentu? Nah, ini masyarakat yang saat ini dijadikan kebingungan ya, jadi kebingungan tentang hal ini. Kenapa mereka ini, bukannya mereka ini berjuang bersama-sama, bersatu bersama-sama, akan tetapi kok bisa-bisanya di antara beberapa orang ini ternyata ada yang ke rumah Pak Jokowi, jika benar seperti kabar yang telah beredar bahwa ada permintaan maaf kepada Pak Jokowi. Nah, hal ini tentunya kita semua jadi menilai tentang kelompok mereka atau grup mereka, sang pencari sebuah kebenaran tentang keaslian ijazah. Ini jadi kayaknya seakan-akan tidak ada kekompakan di antara mereka, bahkan ini terpecah belah ya. Nah, ini masyarakat menilainya ini kurang pas ya jika seperti ini. Mereka kenapa dari awalnya mereka berapi-api menyuarakan ijazah, bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Kenapa mereka tidak pikirkan dari awal, jika akhirnya mereka ini ujung-ujungnya tiba-tiba minta maaf, dan mungkin permintaan maaf tersebut ada rasa-rasa juga ketakutan mereka ini dipidanakan oleh Pak Jokowi dan takut untuk dipenjara, mungkin bisa jadi ya permintaan maaf tersebut. Kan tetapi hal tersebut juga belum diklarifikasi oleh Bang Egy Sujana dan Bang DHL atas kebenaran tersebut, entah itu minta maaf beneran atau tidak, dan apa tujuannya datang ke Jokowi dan menemui Pak Jokowi di Solo. Ini
tujuannya apa juga belum ada sebuah klarifikasi. Makanya ini masih merupakan suatu atau sebuah tanda tanya yang sangat besar tentunya. Dan kita juga menunggu-nunggu klarifikasi dari Bang Egy Sujana, karena kita ini semua juga sama-sama mendukung perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan, dan Bang Rismon Sianipar, Dr. Tifa ya tentunya ya. Tentunya kita juga bagaimana kita nggak memikirkan hal-hal yang tentunya seperti apa yang masyarakat pikirkan tentang pertemuan